Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, kami taksir omset warung Steak and Shake ini minimal 5 miliar sampai puluhan miliar ke atas per bulan, teman-teman. Karena ada ratusan outlet di sini. Di Jogja saja itu ada berapa outlet, belum Jakarta dan segala macam gitu. Berbicara warung Steak and Shake, berbicara Yusuf Mansur, berbicara Jody Brotoseno, bagi saya ini ada keterkaitan. Karena kenapa, teman-teman? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tahun 2024, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Bicara Yusuf Mansur tidak terlepas dari yang namanya One Prestasi. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pak Darso Arif bersama beberapa orang yang kemudian mensupport beliau ini sudah kemudian mengkritik Yusuf Mansur untuk kemudian tidak membuat iTrend dan tidak membuat bisnis-bisnis lainnya yang berpeluang ini merugikan umat, teman-teman. Dan bicara Yusuf Mansur juga tidak terlepas dari anaknya Wirda Mansur, karena tentu seorang anak, apalagi dalam hal ini adalah anak perempuan, tentu menjadi tanggung jawab seorang ayahnya gitu untuk segala sepak terjangnya ketika dia memang belum menikah gitu. Dan Wirda Mansur sudah beberapa kali bermasalah dengan masalah dugaan penipuan juga. Waktu itu Wirda Mansur beberapa tahun yang lalu juga terkena kasus iCoin. iCoin Wirda Mansur, yang mana ini juga kemudian ada beberapa orang yang sampai kita wawancarai secara langsung. Jadi tidak hanya muncul di berita, tapi juga kita wawancarai secara langsung, yaitu Bapak Freddy, yang mana dia mengatakan dia mengalami kerugian puluhan juta, teman-teman. Untuk angka tepatnya kami kurang tahu. Yang jelas ini jika di total menembus angka puluhan miliar juga, teman-teman. Lalu kemudian sempat viral juga mengenai skincare. Yang ini dia jualan skincare, yang katanya skincare-nya ini beberapa tidak dikirim ke customer ataupun pelanggan. Lalu yang paling terbaru ini adalah kasus MAB atau komunitas milenial anti bokek yang juga dibangun oleh Wirda Mansur dan beberapa rekannya, yang mana ini juga kemudian menimbulkan banyak protes di lini masa Twitter. Utamanya ini sampai muncul surat terbuka bahwa ini memang kalau dihitung personal, person by person, itu hanya 100.000 per orang. Tapi katanya ini sampai menembus 90.000 member. Jika di total ini kurang lebih 9 miliar, teman-teman. Nah, bicara Yusuf Mansur, bicara Wirda Mansur, mereka ini adalah dua orang keluarga yang bermasalah dengan masalah uang. Bermasalah dengan kasus dugaan penipuan, teman-teman. Ini ada sebuah berita dari suara.com. Deretan kasus dugaan One Prestasi Yusuf Mansur disebut sama dengan Wirda Mansur. Suara.com. Klarifikasi Wirda Mansur ihwal menipu member komunitas sampai 9 miliar di Instagram berakhir dengan cacian. Putri Ustadz Yusuf Mansur ini disamakan dengan ayahnya yang juga kerap bikin kontroversi terkait uang. Setidaknya ada 3 kontroversi Ustadz Yusuf Mansur yang berkaitan dengan dugaan One Prestasi. One Prestasi sendiri bisa dipahami sebagai tindakan yang tidak memenuhi kewajiban sesuai yang tertulis dengan perjanjian. Apa saja deretan dugaan One Prestasi yang dilakukan Yusuf Mansur? Simak berikut ini. Dalam berita ini setelah saya baca, ini hanya menyebutkan 3 One Prestasi Yusuf Mansur. Sementara yang kami lihat itu ada banyak, teman-teman. Ada banyak. Hotel City, Umrah Merdeka, Tabung Tanah, Moyavidi, Batubara, iTrend, Perumahan Kaisal Mansur, yang mana ini secara tidak langsung, secara eksplisit menyebut Yusuf Mansur sebagai terduga di sini. Ini kami menduga kuat bahwa Yusuf Mansur juga terlibat dalam kasus perumahan bodong Kaisal Mansur ini. Karena kenapa, teman-teman? Ada hal yang aneh. Kenapa ketika korban-korban dari perumahan Kaisal Mansur ini hendak mengadukan kasus dan masalah mereka ke Kopi Joni Hotman Paris, tiba-tiba Yusuf Mansur muncul dan menahan mereka. Dan Yusuf Mansur berjanji akan mengembalikan kerugian mereka, bahkan sampai mau menjual atau menggadaikan tanah gitu. Di situ jelas waktu itu ketika Pak Darso mengupload sebuah video di mana pengacaranya mereka itu membacakan surat tanah yang mana surat tanah itu atas nama Siti Maimunah, istri Yusuf Mansur sendiri. Ini kan satu hal yang sangat janggal gitu. Kenapa tiba-tiba Yusuf Mansur yang notabene punya masalah One Prestasi di tempat lain, kok mau-maunya ngurus kasus One Prestasi yang dialami oleh Arab, Amanah, sampai mau mengganti rugi segala.
Ada apa di sana? Apakah memang Bapak Amanah ini hanya sebagai pion di lapangan yang bekerja di teknisnya, sementara otaknya Yusuf Mansur? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Kan mustahil bagi kita untuk berpikir bahwa Yusuf Mansur mau bertanggung jawab hanya karena kenal dengan Amanah. Bisa saja memang dia adalah otaknya gitu. Oke. Selain kemudian perumahan Kaisal Mansur ini, selain kemudian Hotel City, Paitren, Batu Bara, Tabung Tanah, Umroh Merdeka, video yang saya sebutkan tadi, Yusuf Mansur juga bermasalah dengan personal-personal yang lain gitu. Seperti misalkan kalau kita berbicara dengan mengenai Ibu Lestari, yang mana beliau mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu punya utang bla 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 segala macam. Ada banyak wawancara Pak Darso dengan Ibu Lestari. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang Pak Matizi yang diwawancarai oleh Mas Aji dari channel YouTube Jia TV, juga mengatakan ada janji dari Yusuf Mansur untuk mengumrohkan beliau. Sampai kemudian seorang pengusaha yang sangat dermawan, semoga dimurahkan rezekinya, itu mengumrohkan Pak Matizi ini. Lalu kemudian kita berbicara Ibu Ana yang katanya dinikahi secara siri oleh Yusuf Mansur sampai beberapa kali dan diceraikan hanya lewat pesan teks, HP, BBM, BlackBerry Messenger waktu itu. Ada banyak masalah Yusuf Mansur sebenarnya terkait dengan uang maupun dengan beberapa personal lainnya. 1. Wan Prestasi Investasi Batubara. Kasus yang pertama ini menjerat Yusuf Mansur pada 2022. Setidaknya ada 30 orang yang datang dan menggeruduk rumah sang pendakwa. Tujuan mereka datang ke rumah Yusuf Mansur sama. Mereka hanya ingin menagih uang investasi batubara yang dijanjikan sang ustadz. Kabarnya investasi tersebut dilakukan kali pertama pada 2009. Namun hingga belasan tahun berlalu, uang yang mereka harapkan tidak kunjung tiba. Ini yang aneh. Memang kebetulan untuk geruduk rumah Yusuf Mansur pertama, itu kami tim Cahaya Islam ikut meliput langsung di sana teman-teman. Dan kami melihat memang Yusuf Mansur tidak berada di sana. Hanya menyuguhkan pengacaranya sebagai perwakilan gay, yang mana pengacaranya ini menurut saya kurang kurang mumpuni lah. Kurang cocok untuk kemudian menjadi komunikator atau mediator atau apapun itu gitu. Intinya bagi saya, Yusuf Mansur dalam hal ini sudah melanggar kata-katanya sendiri, sudah berbohong gitu. Karena dalam sebuah video, Yusuf Mansur sangat jelas mengatakan kalau ingin menuntut dia, tidak usah ke pengadilan gitu. Datang ke rumahnya saja pasti dia ganti rugi. Kenyataannya, ketika kemudian orang-orang ini mendatangi, dalam hal ini korban investasi batubara, mendatangi rumah Yusuf Mansur tidak berada di rumah. Apakah kemudian Yusuf Mansur tidak berada di rumah ini suatu ketidaksengajaan? Bagi saya omong kosong. Itu bukan, itu tidak. Karena Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini, Pak Zaini Mustafa, Pak Darso, almarhum Bapak Ustadz Nurholik, dan yang lain sebagainya, di sana juga ada Ustadz Tabrani waktu itu, sudah memberikan surat. Ada izin keramaian, ada izin kepada kepolisian, pokoknya intinya jauh-jauh hari sebelum kemudian mendatangi rumah Yusuf Mansur itu sudah ada pemberitahuan. Artinya Yusuf Mansur sendiri harusnya sudah tahu. Artinya ketidakberadaan Yusuf Mansur di rumahnya waktu itu adalah suatu kesengajaan untuk kemudian menghindari tekanan dari orang-orang ini untuk kemudian meminta ganti rugi. Nah, makanya kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Mansur sudah terbukti berbohong dalam hal ini. 2. Wan Prestasi Program Tabung Tanah. Daftar kedua adalah Wan Prestasi Program Tabung Tanah. Kasus ini menjerat nama Yusuf Mansur pada 2021. Tercatat, ada 2 gugatan yang telah masuk dari investor. Gugatan pertama diajukan oleh Sri Sukarsih dan Marsiti dengan menuntut Yusuf Mansur membayar 337 juta. Gugatan kedua berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Kali ini Yusuf Mansur digugat membayar total 560, 156, 390 untuk tingkat penggugat. Jadi selain kemudian investasi tabung tanah, Umroh Merdeka, ini memang Yusuf Mansur terkait banyak masalah. Dan yang anehnya bagi saya adalah orang ini kok mau-maunya berperkara seperti ini, padahal kan uangnya banyak. Terus terang teman-teman, Yusuf Mansur ini kan punya banyak bisnis. Yang sering dia sebutkan di waktu itu adalah warung stick and shake. Mengapa kemudian hari ini kami menyuarakan warung stick and shake, tidak dengan bisnis-bisnis yang lain? Karena hampir bisa dipastikan bahwa Yusuf Mansur memang berinvestasi di sana gitu. Karena ada banyak pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia ikut mengelola warung stick and shake bersama Jody Bratosuseno, mengembangkan warung stick and shake, menyebut berapa jumlah karyawannya, omsetnya per tahun, omsetnya per bulan, lalu bisnis-bisnis apa yang mereka lakukan di dalam. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa Yusuf Mansur ini ada di dalam warung stick and shake dan ikut mengembangkan warung stick and shake. Artinya apa? Yusuf Mansur ini punya uang. Kami taksir omset warung stick and shake ini minimal 5 miliar sampai puluhan miliar ke atas per bulan, teman-teman. Karena ada ratusan outlet di sini. Di Jogja saja itu ada berapa outlet, belum Jakarta dan segala macam gitu.
Berbicara warung Stick and Stick, berbicara Yusuf Mansur, berbicara Jody Brotoseno, bagi saya ini ada keterkaitan. Karena kenapa teman-teman? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tahun 2024, untuk bulannya saya lupa ya teman-teman. Yang jelas waktu itu saya juga bersama Pak Darso Arif mendatangi kantor warung Stick and Stick yang berada di Yogyakarta. Lalu kemudian Pak Darso Arif menyerahkan sebuah surat, yang mana surat itu berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Yusuf Mansur dan warung Stick and Stick. Lalu kemudian Pak Darso Arif meninggalkan nomor telepon, yang mana itu bertujuan untuk kemudian meminta klarifikasi dari warung Stick and Stick mengenai Yusuf Mansur ini. Tapi kenyataannya ini juga miris bagi saya. Pihak warung Stick and Stick tidak memberikan klarifikasi sama sekali. Makanya kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa memang Yusuf Mansur ini sangat berkaitan dengan warung Stick and Stick. Belum lagi kalau kita berbicara tentang Yusuf Mansur yang kerap kali di waktu itu ya. Saya ini kemarin makanya mengupload video mengapa Yusuf Mansur sekarang tidak lagi berbicara warung Stick and Stick, karena ketakutannya tentang suara boykot itu tadi. Saya yakin itu. Karena di waktu lalu Yusuf Mansur ini selain sering menggunakan baju kaos warung Stick and Stick, juga sering mendatangi warung Stick and Stick. Bahkan anaknya Wirda Mansur ini sering beberapa kali melakukan semacam presentasi atau apalah, kayak motivasi gitu. Itu di warung Stick and Stick. Itu ada videonya teman-teman. Ada banyak videonya. Mungkin satu saat akan saya kumpulkan itu dan akan saya bikin satu kompilasi. Bagaimana Yusuf Mansur ini di waktu lalu begitu aktif dengan warung Stick and Stick. Berbeda dengan hari ini, yang mana dia bungkam diam 1000 bahasa. Karena memang bagi saya dia ingin cari aman, agar bisnisnya, warung Stick and Stick-nya ini tidak diobok-obok. Yang pertama, kenapa kami membawa bisnisnya? Yang pertama, karena Yusuf Mansur harusnya punya uang untuk kemudian mengembalikan hak para korban, di mana selama ini dia selalu mengatakan dia tidak punya duit. Yang kedua, kenapa kami kemudian membawa atau selalu menyinggung warung Stick and Stick? Karena Yusuf Mansur bisa sukses di warung Stick and Stick, tapi di sisi lain perusahaan atau bisnis investasi yang dia bangun bersama umat itu mangkrak semua. Contoh kecil yang saja batubara tadi, itu kan ditulis di situ bangkrutnya atau berhentinya itu di tahun 2000 dibuat di tahun 2009, lalu bangkrutnya di tahun 2010. Sementara dalam sebuah channel TV bernama TV One itu Yusuf Mansur mengaku bergabung di warung Stick and Stick itu di tahun 2010. Artinya kan bisa kita cocokologi bahwa ini ada hubungan apa kok bisa di saat investasi batubara yang dia galakan ini bangkrut, dia bisa berinvestasi ke warung Stick and Stick. Ini kan satu keanehan yang nyata bagi saya teman-teman. Terakhir, Wan Prestasi dana patungan investasi hotel dan apartemen. Kasus yang ketiga ini begitu ramai diperbincangkan. Terjadi pada 2020. Yusuf digugat perdata atas kasus penggelapan dana investor serta Wan Prestasi oleh Fajar Haidar Rafli bersama 4 orang lainnya. Mulanya Yusuf Mansur digugat sebanyak 5 miliar, namun ayah Wirda Mansur ini berakhir lolos dan dinyatakan sebagai pemenang. Wan Prestasi yang menyeret nama Yusuf Mansur ini tidak jauh berbeda dari kontroversi putrinya. Baru-baru ini, Wirda dituding melakukan kewajiban semestinya sebagai pemilik komunitas dan menelantarkan anggotanya, termasuk secara finansial. Jadi, yang saya garis bawahi di sini adalah, di sini ditulis bahwa Yusuf Mansur keluar sebagai pemenang, memang. Tapi pada dasarnya Yusuf Mansur di sini tidak menang. Karena korban-korban ini, dalam hal ini kan kasusnya sebenarnya di NO. Karena korban-korban ini yang mengajukan gugatan ini masih kurang bukti. Memang, dari beberapa wawancara saya temukan kelemahan-kelemahan dari korban-korban yang kamu wawancarai ini, mereka sudah tidak lagi menyimpan beberapa bukti yang itu justru penting teman-teman. Karena dengan saya di sini menilai dengan lamanya waktu antara mereka mulai berinvestasi sampai kemudian mereka mulai menuntut itu puluhan tahun teman-teman, 10 tahun bahkan lebih. Lalu kemudian waktu itu dari berdasarkan wawancara yang kami angkat teman-teman, itu mereka terlalu percaya dengan yang namanya Yusuf Mansur di waktu itu. Yusuf Mansur waktu itu sangat populer, bolak-balik di channel TV dari entah itu Antv, Indosiar, SCTV, MNC TV waktu itu. Sampai kemudian mereka begitu yakin bahwa tidak mungkin seorang Yusuf Mansur itu mengelabui mereka. Tidak mungkin seorang Yusuf Mansur itu menipu mereka, tapi kenyataan berkata lain, teman-teman. Bahwa apa yang terjadi hari ini sangat membuat mereka kecewa. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa alasan kami memboikot warung Stick and Stick bagi kami sangat kuat. Karena selain sampai hari ini kami belum melihat kinerja yang maksimal dari pemerintah untuk melihat kasus ini atau melirik Yusuf Mansur ini, bagi kami adalah memboikot warung Stick and Stick adalah salah satu cara yang bagi kami sangat efektif kami lakukan. Karena ini adalah sanksi sosial untuk Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk kemudian bertanggung jawab menyelesaikan hak-hak para korban.
Cukup sekian dari saya Red Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavi di kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavi di kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavi di kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena